Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Om Swastiastu. Salam. Assalamualaikum, namo buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Oke teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Pasti sehat, kaya raya, sakti, dan bahagia. Atau bisa dikatakan saya sehat, saya sakti, saya kaya raya, saya bahagia. Oke, ingat bahwa kata-kata adalah doa. Al-kalamu nisfud doa. Jadi kata-kata itu separuhnya itu doa. Jadi lebih baik kita ngomongin kata-kata, mengeluarkan kata-kata dari mulut kita itu yang baik-baik, yang positif-positif. Karena kata-kata kita ini adalah ketika sudah keluar dari mulut kita itu adalah merupakan energi. Dan energi itu kalau sudah keluar dari mulut kita, dari tubuh kita, dia akan diterima oleh medan elektromagnetik kita dan akan menjadi sebuah getaran, dan getaran itulah yang akan diterima oleh semesta dan akan kembali kepada diri kita. Jadi jangan meremehkan kata-kata, oke ya teman-teman. Nah, apalagi mulai sekarang teman-teman harus benar-benar teliti memilih mana kata-kata yang benar. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini di momen-momen puasa ini saya akan mengingatkan bahwa sebentar lagi ada momen perayaan besar ya yang ada di Indonesia ini oleh salah satu agama, yaitu perayaan Hari Raya Idul Fitri, teman-teman. Nah, ini rahasia Hari Raya Idul Fitri ini, ketika teman-teman mengetahui rahasia ini, teman-teman bisa menarik ya energi Hari Raya ini ke dalam diri kita. Akan terjadi apa? Akan terjadi kehidupan kita akan wow, luar biasa sekali, yang tentunya tentang kelimpahan kita, tentang ekonomi kita, tentang keuangan kita. Oke, ayo kita bahas teman-teman, Hari Raya besok itu seperti apa. Makanya tolong teman-teman, momen Hari Raya ini manfaatkan sebaik-baiknya untuk berspiritual ya. Oke. Kita kupas ya. Yang pertama, momen hari raya, di mana hari raya Idul Fitri ini semua orang coba diamati ya, diamati mulai dari anak kecil, bayi gitu kan, sampai orang dewasa semuanya memegang uang. Bener nggak teman-teman? Bener nggak? Bener ya, semua memegang uang. Beda dengan hari-hari biasa, ya kan? Beda dengan hari-hari biasa. Nah, hari-hari biasa itu ya ada orang yang tidak punya uang, ada orang yang sedih, ada yang orang sumpek rupek. Tapi kalau momen hari raya ini ya, mulai dari anak kecil sampai orang dewasa, mbah-mbah, mulai dari orang mohon maaf, orang yang ekonominya di bawah, sampai ekonomi yang paling tinggi itu semuanya itu pegang uang. Bener nggak? Berarti di sini momen apa? Momen yang vibrasi semesta, khususnya semesta Nusantara ini, semesta Indonesia ini lagi tinggi-tingginya, lagi besar-besarnya ya teman-teman. Nah, ini bagaimana cara memanfaatkannya? Ini bisa dimulai dari malam hari raya sampai hari raya ke-7 itu dimanfaatkan. Kalau bisa teman-teman, manfaatkan ya, yang sudah ber-RK manfaatkan untuk ber-RK ya. Yang sudah ber-RK bisa dimanfaatkan meditasi menarik energi kosmik yang sudah saya ajarkan di RK Ruh. Bagi untuk teman-teman yang belum ber-RK bisa melakukan meditasi pribadi sendiri ya. Saya ajarkan sekarang duduk sila, duduk tegak sila ya. Pejamkan mata, cukup ya, rasakan keadaan hidup ini ya. Udah gitu aja. Itu udah otomatis, nanti tangannya bebas ya. Untuk yang belum ber-RK Ruh ya, tangannya bebas. Tapi kalau yang sudah RK Ruh memakai tata cara meditasi samsara ya teman-teman, tanpa musik. Nah, itu untuk menarik energi kelimpahan. Kenapa? Momen hari raya ini adalah momen yang sangat-sangat vibrasi sangat tinggi. Kenapa? Karena semuanya pegang uang. Satu. Yang kedua, semua orang saling memaafkan. Berarti kondisi nol, kondisi bersih dari sifat ego, dari sifat murka, dari sifat kebencian, dari sifat A, B, E, dan C yang negatif-negatif ya. Manfaatkan untuk yang sudah ber-RK sekenceng-kencengnya ya. Jangan pernah meninggalkan ya, dimanapun Anda berada. di rumahnya ibu, ketika mudik, ketika di kakak, nggak apa-apa, karena ini momen-momen yang sangat luar biasa teman-teman. Dan hanya ada itu 7 hari saja ya, 7 hari saja.
dimulai malam hari raya sampai pas hari raya ya. Jadi hari raya ini luar biasa sekali ya. Bahkan non muslim pun juga sangat-sangat menikmati ya. Dan semua orang bahagia banget. Saya aja merasa seneng banget kan gitu ya. Nah, di sini ada momen-momen yang dimana ya, yang akan bisa mampu merubah hidup kita secara drastis teman-teman. Yaitu acara sungkeman. Nah, acara sungkeman ini video hanya saya sekedar mengingatkan saja pada teman-teman bahwa ada satu momen 1 tahun sekali akan datang momen di mana momen sakral kita ya, kita bisa sungkeman kepada ayah dan ibu kita atau orang tua kita. Juga boleh mertua kita, boleh orang tua kita juga boleh. Orang tua itu ada 3 ya teman-teman. Ada orang tua yang melahirkan mendidik kita yaitu orang tua bapak kita ya, ada mertua dan ada guru. Jadi guru ini tidak perlu disungkemin ya. Misalkan saya nih nggak perlu sungkemin gitu ya. Nah, tata cara sungkeman saya ingatkan lagi ya teman-teman. Siapkan air di bak ya, di bak atau ember gitu. Yang kedua, siapkan bunga 7 rupa dan garam RK. Silakan dimasukkan jadi satu ke air itu ya. Habis itu sucikan teman-teman kakinya ibu kita ya, sucikan kakinya ibu kita ya. Sesuai di dalam Islam ada al jannatu tahtal aqdamil ummahati ya kan. Al jannatu tahtal aqdamil ummahati. Jannah yang di sini dimaksud adalah bukan surga ya. Jannah itu maknanya adalah kebahagiaan. Jannah itu adalah maksudnya kesuksesan gitu loh. Jadi maknanya apa? Hakikatnya apa? Kita harus mensucikan. Nah, mensucikan itu berarti kita harus menjalani ritual di mana kita meminta ridhonya ya, meminta ridhonya orang tua kita, karena kita mohon maaf kita sudah dikandung gitu ya, dikandung selama 9 bulan kurang lebih, dididik sampai sebesar ini, segede ini, bisa seperti ini. Itu jasa orang tua kita yang sangat besar. Mungkin kemarin-kemarin ada merasa lebih pinter, merasa kaya dari orang tuanya, ada cekcok, ada pegel-magel dengan orang tuanya. Nanti itu dilebur pada waktu itu juga. Bunga 7 rupanya cukup 1. Kalau ada orang tuanya masih utuh, ada bapak dan ibu, itu cukup 1. Tapi kalau ada mertua juga berarti ada 2 jenis, ada 2 bunga ya. Jadi bunga 7 rupanya 2 wadah, baknya juga 2 wadah gitu ya. Dan itu nanti setelah disucikan ya kaki orang tua kita ya, kita minta ridhonya, kita minta lilahnya kan gitu ya. Disisihkan, habis itu kita mengucapkan, kita mengutarakan ya, kita minta maaf kepada orang tua kita minta maaf. Setelah kita minta maaf, utarakan semua keinginan, cita-cita, harapannya teman-teman. Misalkan nih contoh Bapak Ibu, saya minta doanya, saya minta ridhonya, mulai sekarang saya minta didoakan saya jadi orang kaya raya, mempunyai aset A, B, E. Ucapkan semuanya, mempunyai uang sekian M, mungkin sekian teror, dan usaha saya ini besar, ini lancar, bla 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 bla, dan anak-anak semuanya juga masa depan bagus, bla 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 bla. Terjadi 8 turunan. Di situ orang tua suruh jawab ya teman-teman. Orang tua suruh jawab, dan jawabnya jangan boleh pakai kata mudah-mudahan. Oke, 1. Yang kedua, tidak boleh pakai akan. Yang ketiga, tidak boleh pakai semoga. Jadi langsung dijawab, iya nak, tak terima. Mulai hari ini saya terima maafmu. Saya ridho terhadap kamu. Dan saya sabdakan, saya doakan kamu mulai detik ini, hari ini, jam ini juga kamu jadi orang kaya raya, uangnya triliunan, usahanya besar, bla 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 bla. Itu seperti itu. Nah, kalau sudah selesai didoakan, orang tua dibilangin suruh meniupkan ya doanya tadi ke ubun-ubunnya Anda di sini. Sebanyak berapa Mas? 3 kali ya teman-teman, 3 kali ya. Oke, ini hanya bisa digunakan kembang 7 rupa ya, bukan kembang telon, bukan kembang setaman, tapi bunga 7 rupa. Oke ya, itu tata caranya. Sehabis teman-teman sungkeman ya, sehabis minta doa, sehabis orang tua menjawab, sehabis meniupkan doa tadi ke kepalanya teman-teman, ke cakra mahkotanya teman-teman ya, peluk orang tua kita, dipeluk, dicium pipinya, dicium keningnya, karena ketika mencium keningnya di situ energi itu luar biasa berputar ya teman-teman. Nah, ini bisa dilakukan, dan ini hanya bisa dilakukan di
jam 3 ke bawah, 3 pagi sebelum subuh. Jadi ketika waktu fajar ya teman-teman. Ketika waktu fajar. Jadi sebelum subuh itu ya, teman-teman siapkan untuk sungkeman kepada Bapak Ibu, minta kesuksesan, minta kelimpahan, minta uang sebanyak-banyaknya, minta aset sebanyak-banyaknya. Karena saya sudah mengalaminya teman-teman. Saya sudah mengalaminya dan saya ijazahkan, coba catat ya, saya ijazahkan ilmu sungkeman ini kepada semua orang yang melihat video ini. Silahkan dilakukan, ini mumpung ada momen sebelum, dan momen ini hanya bisa dilakukan 1 tahun sekali dan hanya ada waktu di antara jam 3 pagi sampai sebelum subuh. Hanya bisa pada waktu fajar terbit gitu ya. Jadi sebelum subuh, sebelum sholat subuh itu, sebelum sholat id itu ya, teman-teman sungkeman kepada ibu dan meminta maaf, meminta ridho, meminta lillah, dan minta utarakan semua doa-doanya teman-teman, keinginannya teman-teman, dan itu pasti terjadi. Kenapa? Al jannatu tahtal aqdamil ummahati. Karena jannah, kesuksesan ya, kesuksesan, kebahagiaan itu di bawah telapak kaki ibu. Oke, ditambah lagi bahwa ridallahu biridal walidain. Kita minta ridhonya orang tua, kita minta ridhonya bapak, kita minta ridhonya ibu, karena ridallahu biridal walidain, ridhonya orang tua juga ridhonya Allah. Itu penting sekali ya teman-teman, dan itu pasti kehidupannya teman-teman berubah drastis 180 derajat teman-teman ya. Oke, ini saya cukup mengingatkan saja. Tata caranya ada di YouTube ya, nanti kita sertakan tata cara, sudah saya sampaikan, bahkan ada mak saya di situ, silahkan dilakukan. Dan untuk teman-teman yang jauh dari orang tua ya, jauh orang tua, jangan pulang pas setelah sholat id ya, tolong pulang mumpung orang tuanya masih ada, karena kita nggak tahu kapan orang tua kita diambil oleh semesta, diambil oleh Tuhan ya. Mumpung masih ada, belum meninggal dunia, manfaatkan sebaik-baiknya dan silahkan pulang sebelum malam hari raya, karena waktu hanya beberapa jam aja waktunya, di antara jam 3 sampai subuh itu hanya beberapa jam. Manfaatkan ini ya teman-teman. Oke, setelah sungkeman teman-teman, apa yang harus dilakukan? Oke, air yang dibuat basuh kaki orang tua ya, dibuat basuh kaki orang tua dan mertua itu dicampur jadi satu, diminum sedikit teman-teman, diminum sedikit ya. Jangan berpikir ini kotor, dan jangan berpikir ini gini bla 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 ya. Pokoknya enggak, saya itu sudah sudah hampir 5 tahun ini saya minum cucian air ya, diminum sedikit aja, jangan banyak-banyak, di sedikit ya, untuk melunturkan dosa-dosa kita, karma-karma kita terhadap orang tua. Saya ngomong ini merinding sama teman-teman, merinding beneran, barusan ini langsung sereng gitu ya, merinding banget ini teman-teman. Nah ini luar biasa, energinya luar biasa ya teman-teman. Setelah minum sedikit, dibuat mandi teman-teman ya, untuk melunturkan semua energi negatif kita, masalah-masalah kita, kesusahan-kesusahan kita. Ini penting sekali ya teman-teman. Ini saya cuma mengingatkan, dan jangan lupa dalam waktu 7 hari ini, untuk yang teman-teman sudah ber-RK, meditasinya diperbanyak untuk mengambil energi vibrasi yang sangat tinggi, energi kebahagiaan, energi kelimpahan di momen hari raya ini. Karena apa? Ini atmosfer yang sangat membahagiakan, otomatis vibrasinya tinggi, getarannya tinggi. Kita perlu untuk menariknya ya ke dalam tubuh kita, dan kita nanti hidup pasti mulia. Oke, Mas, bagaimana kalau yang sudah tidak punya orang tua, masih ada mertua kan? Bisa. Kalau orang tua dan mertua sudah tidak ada, Mas, gimana? Berarti sudah selesai. Waktunya diri Anda yang disucikan oleh anak-anaknya ya, gitu ya. Dan Mas, boleh enggak saya sungkem kepada Mas Yunus? Enggak boleh ya, enggak boleh ya. Saya masih muda ya. Dan cukup orang tua kita yang melahirkan, mendidik kita, dan orang tua mertua ya. Oke teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada kebenaran, itu hak milik Tuhan semesta alam. Kesalahan itu milik saya pribadi. Jika ini baik, tolong dilakukan. Jika nggak baik, tidak perlu dilakukan. Oke, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Om santi, santi, santi. Om salam. Assalamualaikum, namo buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Bye-bye.